Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Ikon Real Madrid Zinedine Zidane setuju kembali ke manajemen. Zinedine Zidane dianggap sebagai salah satu pemain terbaik dalam sejarah permainan. Meskipun ia sering diremehkan sebagai seorang manajer, apa yang diraihnya di kursi panas Real Madrid tidak diragukan lagi membuatnya masuk dalam pertimbangan untuk kategori tersebut juga. Pelatih asal Prancis itu membawa Los Blancos meraih 3 gelar Liga Champions berturut-turut. Tidak ada yang pernah memenangkan kompetisi ini berturut-turut sebelumnya. Dia kembali untuk kedua kalinya di Real Madrid dan sekali lagi melakukan pekerjaannya dengan cukup baik. Meskipun kesuksesan di Liga Champions tidak datang, dia memenangkan Liga. Zidane akan meninggalkan Real Madrid setelah musim 2020-2021 dan keluar dari manajemen sejak saat itu. Jelas sekali dia sedang menunggu proyek yang tepat dan sekarang sepertinya masa depannya ada di Prancis. Zidane sudah lama dikaitkan dengan pekerjaan di timnas Prancis. Rumor kembalinya ke Real Madrid juga tak kunjung hilang, namun sepertinya tujuan berikutnya adalah Marseille, tapi hanya dengan satu syarat. Seperti dilansir France Bleu via The Sun, Zidane telah sepakat dengan PIF untuk menjadi manajer di Marseille, tapi hanya jika pengambil alihan selesai. PIF diyakini sedang mencari pengambil alihan di Marseille, mereka telah menemukan kesuksesan di Newcastle United. Zidane diyakini tumbuh sebagai pendukung Marseille, sebelumnya ia mengaku menyesal tidak pernah membela klub selama karirnya. Zidane lahir di Marseille, tetapi memulai karirnya di Cannes. Dia kemudian pindah ke Bordeaux sebelum pindah ke Juventus, mengubahnya menjadi superstar sejati dalam permainan. Real Madrid tertarik merekrut superstar Tottenham Hotspur. Sebagian besar penggemar Real Madrid ingin klub menambah kekuatan di lini depan selama musim panas menyusul kepergian Karim Benzema dan Marco Asensio, dua pemain yang memiliki peran kunci dalam rencana Carlo Ancelotti musim lalu. Klub akhirnya mengontrak Joselu dengan status pinjaman dari Espanyol. Agar adil bagi pemain Spanyol itu, dia telah melakukannya dengan sangat baik dan melampaui ekspektasi banyak orang. Arda Güler adalah pemain lain yang mampu membuat perbedaan di sepertiga akhir lapangan, namun kami belum melihatnya bermain dengan seragam Real Madrid. Dia sudah terluka 2 kali sejak tiba. Klub ini tidak memiliki cukup pilihan di lini depan untuk bersaing dengan tim-tim top di seluruh Eropa secara konsisten. Lebih banyak penandatanganan diperkirakan akan dilakukan musim panas mendatang. Seperti dilansir Visages, Real Madrid sedang mengevaluasi serangkaian opsi untuk memperkuat skuadnya. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Son Heung-min. Son telah membuktikan dirinya sebagai legenda selama berada di Tottenham Hotspur. Dengan kepergian Harry Kane pada musim panas untuk bergabung dengan Bayern Munich, pemain internasional Korea Selatan itu kini menjadi wajah klub juga. Harus diakui musim 2022-2023 tidak berjalan baik bagi Son karena ia kesulitan untuk memenuhi standar yang telah ia tetapkan untuk dirinya sendiri. Pemain Real Madrid absen setidaknya 1 bulan. Real Madrid harus terus-terusan menghadapi cedera selama beberapa waktu sekarang. Hal serupa juga terjadi pada musim lalu, namun kali ini keadaannya tampak lebih buruk. Thibaut Courtois dan Eder Militao bahkan mungkin tidak akan kembali beraksi di musim ini setelah ACL mereka robek. Baru-baru ini Vinicius Jr. kembali ke lapangan setelah absen lebih dari sebulan. Ferland Mendy dan Dani Ceballos punya masalah masing-masing dan David Alaba cedera saat melawan Las Palmas. Salah satu pemain yang belum sempat kami lihat beraksi di Real Madrid adalah Arda Güler. Wonderkid asal Turki ini didatangkan pada musim panas dari Fenerbahce ketika sepertinya dia hampir bergabung dengan FC Barcelona. Itu dianggap sebagai kudeta besar bagi Real Madrid dan Güler menimbulkan kehebohan dalam sesi latihan pertamanya bersama klub karena sepertinya Carlo Ancelotti memiliki bakat khusus di tangannya. Sayangnya Güler mengalami cedera meniskus pada pramusimnya sendiri dan harus menjalani operasi. Dia telah kembali berlatih baru-baru ini, tetapi kini mengalami cedera otot, memperpanjang penantian para penggemar untuk melihatnya debut untuk klub. Seperti dilansir AS, Güler tidak akan melakukan debut untuk Real Madrid setidaknya selama sebulan. Kepulangannya tidak dapat direncanakan hingga akhir Oktober atau awal November. Riwayat cedera Güler mungkin sudah mulai mengkhawatirkan Real Madrid. Ini adalah cedera keduanya sejak tiba, bahkan sebelum dia bermain 1 menit pun untuk klub. Dia juga mengalami beberapa masalah saat bermain di Fenerbahce. Now I'm feeling like a fool again, thinking I can
Real Madrid merencanakan tawaran untuk striker Borussia Dortmund senilai 40 juta euro. Bukan rahasia lagi bahwa Real Madrid membutuhkan bala bantuan di lini depan secepatnya. Mereka tidak pernah menggantikan Karim Benzema dengan baik di musim panas. Joselu layak mendapat pujian besar atas pekerjaan yang telah dia lakukan hingga saat ini, mencetak gol secara konsisten dan membuktikan bahwa banyak orang yang meragukannya salah. Tapi dia adalah satu-satunya pilihan yang dimiliki klub sebagai penyerang tengah saat ini. Kebanyakan penggemar lebih memilih Real Madrid untuk merekrut striker kelas dunia yang sudah terbukti. Mereka dikaitkan dengan nama-nama seperti Harry Kane, Dusan Vlahovic, Randal Kolo Muani, dan banyak lagi selama musim panas. Namun Real Madrid cenderung merekrut pemain muda berpotensi tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Dan sepertinya mereka mengincar salah satu talenta paling cemerlang Borussia Dortmund. Menurut informasi Bild via TZ, Real Madrid kini ingin serius dan merencanakan tawaran ke Borussia Dortmund untuk Youssoufa Moukoko. Los Blancos tampaknya harus menyiapkan paket setidaknya 35 juta euro hingga 40 juta euro untuk mengontrak pemain internasional Jerman itu. Moukoko dianggap sebagai talenta terbesar di sepak bola Jerman belum lama ini. Dia mencetak hampir 2 gol dalam satu pertandingan di level pemuda untuk Borussia Dortmund. Ia memang belum mampu menorehkan angka luar biasa tersebut di level senior, namun mengingat usia Moukoko yang masih baru 18 tahun, ia juga belum memberikan kesan buruk. Dia juga telah membuat beberapa penampilan untuk tim nasional Jerman.